Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tip dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan ilustrasi atau contoh cara penggunaan untuk modul dari persediaan, yaitu untuk modul fitur dari pembiayaan pesanan, yaitu yang ini, atau bisa juga dilihat dari aktivitas pembiayaan pesanan, pembiayaan dan penyelesaian pesanan. Nah, kita menggunakan modul ini atau fitur ini ya. Selanjutnya, agar lebih memperjelas penggunaan atau ilustrasi penggunaan dari fitur tersebut, sebaiknya kita ambil materinya yaitu di web saya, yaitu bakatcendekia.wordpress.com, terus kemudian ke Accurate 5. Nah, kita share ke bawah dari Accurate 5, yaitu di modul nomor job costing. Nah, di nomor 13 yaitu transaksi BCA Jakarta, yaitu modul job costing. Di ini kita klik ini, maka akan muncul PDF-nya seperti ini. Untuk mempersingkat bagaimana cara penggunaan job costing ini adalah ini tanggal 8 membuat job costing dan menjadi harga pokok, artinya langsung menjadi harga pokok atas usaha dari penjual Vidi Nirmala. Akhirnya Bapak Renaldi mengajukan permintaan kontrak kerja untuk dekorasi pengecatan toko baru. Transaksi ini merupakan penjualan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Nah, artinya Bapak Renaldi memesan untuk dibuatkan atau pekerjaan kontrak untuk pengecatan yang selesai dalam jangka waktu berapa hari ya, 3 hari seperti ini ya. Untuk cara penggunaan dari Accurate-nya, yaitu saya saya kecilkan dulu seperti ini. Accurate-nya juga saya kecilkan dulu. Oke, ini saya hapus saja, terus saya close. Saya mulai dari pembiayaan. Kita biayakan dulu untuk penggunaan dari pesanan Bapak Renaldi, yaitu kita klik di pembiayaan pesanan. Nah, ini job costingnya saya menjadi nomor ini, yaitu JC001 seperti ini. Tanggalnya adalah tanggal 8 Oktober seperti ini. Job costing masuk ke, oh iya, barangnya belum masuk menjadi barang dalam proses. Oke, dalam hal ini daftar akun dari akunnya belum ada untuk akun perantara, akun perantara untuk barang untuk pemrosesan. Kita klik daftar akun. Kemudian kita lihat di persediaan. Nah, di sini belum ada, yaitu saya akan buat 1303. Saya klik ini, persediaan 1303. Saya kasih work in process atau WIP. Seperti ini bagian dari akun persediaan ini ya. Akun untuk perantara atau akun untuk penyimpanan dari barang dalam proses saya masukin ke work in process atau WIP sini. Jadi selanjutnya job costingnya saya masukin ke sini, yaitu WIP seperti ini. Keterangannya yaitu dekorasi dan pengecatan toko. Ya, seperti ini. Sementara barang yang dibutuhkan yaitu cat mobilek, cat kayu dulu yang triplek, kuantitas sebesar ini. Berarti saya akan mengambil barang-barang dari gudang untuk
proses masuk ke work in process ini. Jadi ngambil dari persediaan pindah ke work in process. Contohnya cat mowilek membutuhkan 10 kaleng. Kemudian yang kedua cat kayu membutuhkan 3. Kemudian triplek yang khusus ini yang 5M dia membutuhkan 2. Nah kemudian ini adalah barang-barang atau material yang kita butuhkan, akan berpindah dari persediaan, akan berpindah ke work in process, artinya sudah menyediakan atau barang yang sudah disiapkan untuk pengerjaan atau pesan dekorasi dan pengecatan toko. Terus bebannya, ini di bawahnya ada beban, yaitu untuk gaji. Ini 820. Maaf, ini keterangan. Ini gaji tukang. 820. Terus gaji lagi. Gaji connect senilai 500. Terus lain-lain $750 seperti ini. Nah ini seperti ini gaji. Ya seperti ini. Maka ini kita sudah menyiapkan untuk barang, dan ini barangnya yang akan kita gunakan untuk pesanan pengecatan dan dekorasi. Ini biayanya untuk bebannya kita simpan, dan layar boleh seperti ini. Total expense nya 2.070.000. terus saya simpan dan tutup seperti itu. Nah, kita proses selama dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13, artinya 3 hari. Nah, pada tanggal 13 pekerjaannya sudah selesai, artinya job posting tersebut sudah selesai. Ya, caranya adalah seperti ini cara di Akurat 1, 2, 3. Kita menyelesaikan dulu, membuat tagihan, terus menerima tagihan. Oke, aktivitas pesanan, penyelesaian pesanan. Kita ambil dulu nomor pesanannya, yaitu pesanan nomor JC1 tadi. Nah, ini dia working prosesnya, selesainya tanggal 13. Seperti ini. Ini dimasukkan ke item dan to akun atau to item. Nah, kebetulan di sini langsung dimasukkan menjadi harga pokok. Jadi harga pokok. Nah, kalau menjadi harga pokok tidak ke item atau tidak ke barang, tetapi itu akun. Dan yang ke atau itemnya nanti kita bahas dalam video yang di bawahnya. Setelah ini akan kita bahas untuk itu item, itu akun aja. Nah, akunnya kita masukkan ke akun HPP. Harga pokok saya masukkan ke sini saja. Harga pokok barang dagang. Nah, ini selesainya. Saya klik ini oke. Ya, seperti itu. Ini udah masuk, pesanannya sudah masuk ke sini. Terus sekarang kita mencatat penjualan melalui faktur penjualan, yaitu aktivitas penjualan, faktur penjualan. Nah, ke Bapak Renaldi itu misalnya kita masukin ke pelanggan umum. Tanggalnya adalah tanggal 13. Ini juga tanggal 13. Itemnya adalah jasa konsultan dan jasa pengerjaan. Saya masukkan ke sini saja. Nah,
ini adalah nilainya 15 juta, belum termasuk PPN. Ya, ini saya bisa hapus menjadi jasa dekorasi dan pengecatan. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa ke layar. Nah, ini invoice-nya bisa kita tagihkan ke Bapak Renaldi. Kemudian kita menerima pembayarannya masuk ke Bank BCA. Ini dari sini bisa langsung ke klik bayar atau terima bayaran di atas ini atau di sini, sama, dua-duanya sama. Terima bayaran. Ini pelanggan umum, tanggalnya adalah tanggal 13, Bank BCA, ini tanggal 13. Seperti ini, saya klik OK. Ya, ini saya close. Nah, setelah kita menyelesaikan dua transaksi ini, maka kita bisa lihat dalam laporan, yaitu di raca induk per tanggal 31 Oktober seperti ini. Ya, uangnya sudah terima 16.500.000, VAT-nya 1.500.000. Ini persediaan barang dagangnya berkurang setelah digunakan untuk proses produksi yang tadi. Kita lihat untuk laba ruginya. Ya, ini adalah harga pokok untuk yang tadi proses produksi. Ini gaji dan ini yang minus. Kenapa minus? Karena ini belum ada pembayaran untuk gaji. Nanti pada saat pembayaran gaji untuk 1.320.000, artinya 1.320.000 di debit, kreditnya adalah bank, sehingga dia akan nol, ini akan nol karena ini sudah masuk ke komponen di harga pokok ini sebenarnya. Itu. Jadi misalkan contoh dari itu adalah pembayaran gaji tanggal 13. Ini lewat Bank BCA tanggal 13. Ya, seperti ini. Bayar gaji. Nilainya berapa tadi? 1.320.000. Ini gaji. Ya, saya simpan dan tutup, maka akan saya perbarui, dia tidak ada gajinya lagi. Nanti biaya lain-lain juga seperti itu, akan nol jika sudah terbayarkan atau dibayarkan oleh pihak perusahaan ke biaya-biaya yang sudah digunakan untuk biaya pesanan tersebut. Ya, itu adalah contoh dari satu job costing yang hasilnya masuk ke HPP, harga pokok penjualan. Oke, kita kembali lagi ke contoh soal 2-nya, yaitu di sini di sini membuat job costing dan menjadi item baru, artinya menjadi barang baru, dan barang baru itu adalah etalase display toko. Nah, sebelumnya kita harus membuat barang dan jasa untuk etalase. Ya, saya klik di sini, saya buat dulu, saya buat baru, namanya adalah etalase toko, seperti itu. Kemudian ini termasuk pajak, harga jualnya 2 juta, seperti itu. Klik OK. Etalase, ini dia, harganya sudah 2 juta. Nah, ini bisa digunakan juga untuk perusahaan furniture, juga bisa, tapi dalam hal ini adalah perusahaan membuat display toko. Jadi perusahaan ini adalah membuat, kan dapat pesanan 5
rencananya akan mendapat pesanan 5 unit, tetapi perusahaan sengaja membuatkan 2 unit, memberikan 7 unit, sehingga sisanya nanti akan ada 2 unit. Ya, awalnya adalah pembiayaan pesanan, terus kemudian JC2 kita lanjutin yang tadi, tanggalnya adalah tanggal 15 ya, pembuatan etalase seperti ini. Item yang digunakan kaca tebal 32 piece. Ini 7 unit. Oke, setelah itu kaca tebal, terus kaca tipis banyak 8, flis aluminium sebanyak 15, karet 75, triplek 8. Nah, ini adalah biaya atau bahan yang digunakan. Bebannya yaitu untuk ini biayanya gaji tukang, terus kemudian gaji net, terus umum, ya seperti ini. Jika sudah selesai kita simpan dan tutup atau kita ke layar untuk mencetak berapa biaya-biayanya. Nah, ini biaya-biaya yang digunakan, bisa dicetak untuk job postingnya. Oke, kita simpan dan tutup. Nah, prosesnya setelah itu dari tanggal 15 ke tanggal 17, maka selesailah barang-barang yang ada di etalase yang ada di dalam pekerjaan job posting 7 unitnya tersebut, yaitu caranya aktivitas, pembiayaan pesanan, penyelesaian pesanan. Kita pilih yang job posting 2. Ini penyelesaian di tanggal 17 Oktober. Nah, ini tadi yang adalah tuh akun di ilustrasi yang pertama pakai tuh akun. Sekarang ilustrasi kedua menggunakan tuh item. Artinya di sini menjadi barang yang namanya barang itu kita buat, yaitu etalase toko. Kuantitasnya adalah 7. Ya. Klik OK. Klik OK. Oke. Nah, dalam hal ini di neraca sudah akan di neraca atau di persediaan sudah akan ada yang namanya barang baru, yaitu etalase toko. Nih, 7, sudah ada 7. Artinya sudah siap untuk dijual. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pada saat job posting aktivitas pembiayaan pesan pada penyelesaian, kita ada pilih tuh akun tuh item. Kalau tuh akun akan memindahkan semua biaya-biaya job posting pindah ke harga pokok. Kalau tuh item akan semua biaya-biaya yang sudah dikeluarkan akan menjadi item baru atau menjadi barang baru. Seperti itu. Selanjutnya adalah menjual ke Bapak Fajar. Di 5 unit dijual ke Bapak Fajar, artinya aktivitas penjualan, faktur penjualan. Aktivitas penjualan, faktur penjualan.
Ini masuk ke umum saja, tanggalnya adalah tanggal 17. Ini 17, barangnya ada display, banyak 5 ya, seperti ini. Kemudian aktivitas penerimaan, dia langsung bayar ke Bank BCA. Bisa klik ini, bisa klik atas. Kita klik coba yang bawah, tanggalnya sama, tanggal 17, banknya BCA, tanggal 17, klik oke. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat hasilnya di laba rugi, maka akan ada pendapatan jasa atas dekorasi dan penjualan atas barang. Yang kedua, HPP-nya di sini sudah ada HPP atas jasa dan atas barang. Nah, yang ini atas rollover atas jasa, yang atas penjualan barang. Oke, selanjutnya di neraca kita persediaannya sudah berkurang. Seperti ini neracanya, laba ruginya seperti ini. Kemudian ke daftar barang dan jasa. Nah, ini tinggal etalase tinggal 2, karena kalau kita klik historinya, ini saya mundurkan menjadi 1 Oktober, jadi 7, dijual 5, sisa 2 ya. Begitu ilustrasi dari penggunaan pembiayaan atau job posting. Seperti ini job posting, pembiayaan pesanan atau job posting. Ya, demikianlah informasi dan ilustrasi atas penggunaan dari job posting. Semoga dapat membantu mengatasi kendala dalam menggunakan Akuret. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.